Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reisa Mardiana Putri dengan NIM C2314201007. Di sini saya akan memaparkan mengenai proposal identifikasi dan analisa peluang usaha glukomori rebusan daun kelor siap minum untuk membantu menjaga kadar gula darah dalam bidang keperawatan dan kesehatan. Untuk modul yang pertama yaitu identifikasi dan analisa peluang. Untuk nama mahasiswanya saya sendiri yaitu Reisa Mardiana Putri, untuk domisilinya Tasikmalaya. Untuk problemnya yaitu yang pertama tingginya jumlah penderita diabetes dan pradiabetes. Akibat pola makan yang kurang sehat menyebabkan masyarakat membutuhkan alternatif minuman sehat yang praktis. Untuk possible solutionnya, yang pertama yaitu minuman herbal rebusan daun kelor siap minum. Yang kedua yaitu edukasi manfaat daun kelor melalui media sosial. Yang ketiga yaitu paket langganan mingguan dan bulanan. Untuk idea statementnya yaitu glukomori sebagai minuman herbal alami yang praktis untuk membantu menjaga kadar gula darah sebagai bagian dari pola hidup sehat. Untuk unggulannya yaitu menggunakan daun kelor segar berkualitas. Yang kedua yaitu praktis dan siap minum. Dan yang ketiga yaitu diproduksi secara higienis. Untuk problem yang kedua yaitu banyak masyarakat belum memiliki waktu untuk mengolah daun kelor menjadi minuman herbal karena prosesnya cukup lama. Untuk possible solutionnya yaitu produk siap minum, kemasan botol higienis, serta mudah dibawa kemana saja. Untuk idea statementnya yaitu glukomori ready to drink. Untuk unggulannya yang pertama yaitu tidak perlu merebus sendiri. Yang kedua yaitu praktis dikonsumsi kapan saja. Dan yang ketiga yaitu menghemat waktu. Untuk problem yang ketiga yaitu kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat dan konsumsi produk herbal semakin meningkat. Untuk possible solutionnya yaitu edukasi manfaat daun kelor melalui Instagram dan TikTok. Yang kedua yaitu webinar kesehatan. Yang ketiga yaitu kolaborasi dengan tenaga kesehatan. Untuk idea statementnya yaitu glukomori healthy education. Untuk unggulannya yaitu mengedukasi masyarakat. Yang kedua meningkatkan kepercayaan konsumen. Dan yang ketiga yaitu branding berbasis edukasi kesehatan. Untuk problem yang keempat yaitu banyak penderita diabetes membutuhkan minuman sehat sebagai pendamping pola makan sehat, namun pilihan produk masih terbatas. Untuk possible solutionnya yaitu menyediakan paket keluarga, menyediakan paket bulanan, dan kerjasama dengan klinik dan apotek. Untuk idea statementnya yaitu glukomori healthy package. Untuk keunggulannya yang pertama yaitu harga ekonomis, yang kedua konsumsi lebih praktis, yang ketiga yaitu cocok penggunaan rutin sesuai anjuran tenaga kesehatan. Untuk format analisa SWOT-nya, nama mahasiswanya saya sendiri yaitu Reisa Mardiana Putri. Untuk nama usaha atau peluang usahanya glukomori, dan produk yang ditawarkannya yaitu rebusan daun kelor siap minum untuk membantu menjaga kadar gula darah. Baik, selanjutnya yaitu matriks analisa SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Untuk yang pertama yaitu menggunakan daun kelor alami berkualitas tinggi. Yang kedua yaitu praktis siap diminum. Yang ketiga yaitu diproduksi secara higienis tanpa pewarna sintetis. Untuk yang keempat yaitu harga terjangkau. Dan yang kelima yaitu mendukung tren gaya hidup sehat. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Yang pertama brand masih baru di pasar. Yang kedua yaitu umur simpan relatif lebih pendek dibanding minuman kemasan komersial. Untuk yang ketiga yaitu membutuhkan penyimpanan pada suhu yang sesuai. Yang keempat yaitu produksi skala UMKM. Dan yang kelima yaitu edukasi manfaat daun kelor masih perlu ditingkatkan. Untuk selanjutnya yaitu opportunity atau peluang. Yang pertama yaitu kesadaran hidup sehat masyarakat meningkat. Yang kedua yaitu jumlah penderita diabetes terus meningkat. Dan yang ketiga yaitu penjualan online berkembang pesat. Yang keempat yaitu dukungan pemerintah terhadap UMKM. Dan yang kelima yaitu tren konsumsi produk herbal semakin meningkat. Untuk selanjutnya yaitu threat atau ancaman. Yang pertama yaitu banyak kompetitor produk
herbal, yang kedua yaitu perubahan regulasi BPOM dan PIRT, yang ketiga yaitu fluktuasi harga bahan baku, dan yang keempat yaitu produk tiruan, yang kelima yaitu sebagai masyarakat masih meragukan efektivitas produk herbal. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan hasil analisis SWOT. Yang pertama yaitu glukomori memiliki peluang pasar yang besar, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat dan konsumsi produk herbal. Untuk yang kedua yaitu produk memiliki keunggulan berupa bahan alami, praktis, siap minum, diproduksi secara higienis, dan memiliki harga yang terjangkau. Untuk yang ketiga yaitu berdasarkan hasil analisis, posisi usaha berada pada kuadran 1, strength sampai opportunity. Sehingga strategi yang digunakan adalah memanfaatkan seluruh kekuatan untuk menangkap peluang pasar yang terus berkembang. Untuk selanjutnya yaitu strategi yang akan diambil. Untuk yang pertama yaitu memperkuat branding glukomori sebagai minuman herbal daun kelor siap minum yang praktis dan berkualitas. Untuk yang kedua yaitu memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan marketplace seperti Shopee dan Tokopedia sebagai media promosi dan penjualan. Untuk yang ketiga yaitu menjalin kerjasama dengan klinik, apotek, puskesmas, serta komunitas diabetes untuk memperluas jangkauan pemasaran. Untuk yang keempat yaitu melakukan edukasi secara berkala mengenai manfaat daun kelor dan pentingnya pola hidup sehat melalui konten digital. Untuk yang kelima yaitu mengembangkan program reseller dan distributor untuk memperluas jaringan penjualan di berbagai daerah. Untuk selanjutnya yaitu modul 2, bisnis model kanvas UMKM Pemcare Herbal. Untuk key partnersnya yang pertama yaitu petani daun kelor, yang kedua yaitu supplier botol dan kemasan, yang ketiga yaitu supplier label dan segel, untuk yang keempat yaitu klinik dan puskesmas, yang kelima yaitu apotek, yang keenam yaitu marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Untuk yang ketujuh yaitu influencer kesehatan, dan yang kedelapan yaitu jasa ekspedisi. Untuk key activitiesnya yang pertama yaitu produksi minuman herbal daun kelor, yang kedua quality control bahan baku dan produk, yang ketiga yaitu pengemasan produk, yang keempat yaitu pemasaran digital, yang kelima yaitu edukasi manfaat daun kelor, yang keenam yaitu pelayanan pelanggan, dan yang ketujuh yaitu distribusi produk. Untuk selanjutnya yaitu value proposition atau keunggulan produk. Yang pertama yaitu minuman herbal rebusan daun kelor siap minum. Yang kedua yaitu membantu menjaga kadar gula darah sebagai bagian dari pola hidup sehat. Yang ketiga yaitu menggunakan daun kelor segar pilihan. Yang keempat yaitu tanpa pewarna sintetis. Yang kelima diproduksi secara higienis. Yang keenam praktis dibawa dan dikonsumsi kapan saja. Yang ketujuh harga terjangkau. Dan selanjutnya yaitu customer relation atau keunggulan pelayanan. Yang pertama customer service melalui WhatsApp Business. Yang kedua yaitu edukasi kesehatan melalui Instagram, TikTok, dan Facebook. Yang ketiga yaitu membership pelanggan, yang keempat produk loyalitas pelanggan, yang kelima yaitu follow up setelah pembelian, yang keenam respon cepat terhadap pertanyaan pelanggan. Untuk customer segmentnya, yang pertama dewasa usia 30 sampai 65 tahun, yang kedua lansia, yang ketiga yaitu penderita pradiabetes, yang keempat penderita diabetes yang ingin mengonsumsi minuman herbal sebagai pendamping pola hidup sehat. Yang kelima yaitu masyarakat yang peduli gaya hidup sehat, dan yang keenam komunitas kesehatan. Selanjutnya yaitu key research. Yang pertama yaitu formula rebusan daun kelor, yang kedua daun kelor yang berkualitas, dan yang ketiga yaitu peralatan produksi, yang keempat yaitu SDM produksi, yang kelima modal usaha, yang keenam yaitu brand glukomori, dan yang ketujuh yaitu media sosial dan marketplace. Selanjutnya yaitu cost struktur. Yang pertama yaitu biaya tetap atau per bulan, gaji 2 tenaga produksi yaitu 3 juta,
Dan selanjutnya yaitu gaji admin dan customer service yaitu 1.500.000. Untuk selanjutnya yaitu internet dan komunikasi yaitu 300.000, dan untuk listrik dan air 500.000. Untuk sewa tempat produksi 1.500.000 dan penyusutan alat produksi yaitu 500.000. Total biaya tetap yaitu 7.300.000. Untuk yang kedua yaitu biaya variabel. Untuk daun kelor segar 60 kg yaitu 1.800.000. Untuk kayu manis 10 kg yaitu 500.000. Untuk jahe yaitu 10 kg sebesar 300.000. Untuk air mineral yaitu 700.000. Untuk botol PET 250 ml 1000 pieces yaitu 2 juta. Untuk tutup botol yaitu 300.000. Untuk label produknya 500.000. Untuk plastik segelnya 200.000. Dan untuk transformasi distribusi yaitu 500.000 serta promosi digital yaitu 1 juta. Untuk total biaya variabelnya 7.800.000. Total cost strukturnya yaitu total biaya tetap yaitu 7.300.000, total biaya variabel 7.800.000, total pengeluaran operasional per bulan yaitu 15.100.000. Untuk sumber pendapatan yang pertama yaitu penjualan produk satuan, harga jual glukomori 18.000 per botol untuk target penjualan 1.000 botol per bulan. Untuk pendapatannya 18 juta. Untuk yang kedua yaitu penjualan paket per bulan yaitu paket isi 10 botol 170.000. Target 50 paket per bulan untuk pendapatannya 8.500.000. Selanjutnya yaitu nomor 3, penjualan melalui reseller. Untuk target resellernya 10 orang untuk pembelian rata-rata 50 botol per reseller. Untuk harga resellernya yaitu 15.000 per botol, untuk pendapatannya yaitu 7.500.000. Untuk yang keempat yaitu penjualan ke apotek dan klinik. Untuk targetnya 5 klinik per apotek. Untuk pembeliannya 40 botol per bulan dan harga grosirnya yaitu 16.000 per botol. Untuk pendapatannya yaitu 3.200.000. Untuk total revenue stream per bulan, penjualan satuan yaitu 18 juta. Untuk paket bulanan yaitu 8.500.000. Untuk reseller yaitu 7.500.000 dan untuk klinik dan apotek yaitu 3.200.000. Untuk laba kotor per bulan yaitu total pendapatan 37.200.000, total cost strukturnya yaitu 15.100.000, untuk estimasi laba kotor yaitu 22.100.000 per bulan. Modul yang ketiga yaitu perencanaan produksi. Nama pesertanya saya sendiri yaitu Raisa Mardiana Putri. Untuk nama usaha atau peluang usahanya yaitu Glukomori. Untuk produk yang ditawarkannya rebusan daun kelor siap minum untuk membantu menjaga kadar gula darah. Untuk list bahan baku produksi, kategori bahan baku utama 1 yaitu spesifikasinya daun kelor segar kualitas premium. Untuk jumlahnya 60 kg, untuk biaya satuannya 30.000, untuk biaya keseluruhannya 1.800.000. Untuk bahan baku utama 2 yaitu kayu manis kualitas premium, jumlahnya 10 kg, untuk biaya satuannya 50.000 dan biaya keseluruhannya 500.000. Untuk bahan baku utama 3 yaitu jahe merah segar, jumlahnya 10 kg, untuk biaya satuannya 30.000 dan biaya keseluruhannya 300.000. Untuk bahan penunjang ada air mineral. Untuk jumlahnya yaitu 1.000 liter, biaya satuannya 700, untuk biaya keseluruhannya yaitu 700. Untuk bahan penunjang kedua yaitu botol PET 250 ml, jumlahnya 1.000 pieces, untuk biaya satuannya 2.000, untuk biaya keseluruhannya 200. Untuk selanjutnya yaitu tutup botol, jumlahnya 1.000 pieces, biaya satuannya yaitu 300, untuk biaya keseluruhannya 300.000. Selanjutnya yaitu label produk, untuk jumlahnya 1.000 pieces, biaya satuannya 500, untuk biaya keseluruhannya 500.000. Untuk selanjutnya yaitu plastik segel, jumlahnya 1.000 pieces,
biaya satuannya 200, biaya keseluruhannya 200.000. Total semuanya yaitu 6.300.000. Selanjutnya yaitu identifikasi kebutuhan proses produksi mandiri. Kategori kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan alat, spesifikasinya yaitu penyusutan alat produksi, jumlahnya 1 bulan, biaya satuannya 500.000, biaya keseluruhannya 500.000. Untuk selanjutnya yaitu kebutuhan SDM, spesifikasinya yaitu tenaga produksi 2 orang, jumlahnya 2 orang. Untuk biaya satuannya yaitu 1.500.000, biaya keseluruhannya yaitu 3 juta. Untuk selanjutnya yaitu kebutuhan IT, spesifikasinya yaitu internet dan komunikasi, jumlahnya yaitu 1 bulan, biaya satuannya yaitu 300.000 dan biaya keseluruhannya 300.000. Selanjutnya yaitu kebutuhan lain-lain, spesifikasinya listrik dan air, jumlahnya 1 bulan, biaya satuannya 500.000, biaya keseluruhannya 500.000. Total semuanya yaitu 4.300.000. Selanjutnya yaitu identifikasi kebutuhan proses produksi via kolaborasi. Untuk kategori kebutuhannya yaitu kebutuhan alat, spesifikasinya yaitu sewa tempat produksi untuk jumlahnya 1 bulan, untuk biaya satuannya 1.500.000, untuk biaya keseluruhannya 1.500.000. Untuk selanjutnya yaitu kebutuhan SDM seperti admin dan customer service untuk jumlahnya 1 orang, untuk biaya satuannya 1.500.000, untuk biaya keseluruhannya 1.500.000. Untuk selanjutnya yaitu kebutuhan IT seperti promosi digital dan media sosial, jumlahnya 1 bulan, untuk biaya satuannya 1 juta, untuk biaya keseluruhannya 1 juta. Untuk selanjutnya yaitu kebutuhan lain-lain seperti distribusi dan transportasi. Untuk jumlahnya yaitu 1 bulan, biaya satuannya 500.000, biaya keseluruhannya 500.000. Untuk totalnya yaitu 4.500.000. Untuk total kebutuhan produksi yaitu 6.300.000 ditambah 4.300.000 ditambah 4.500.000. Jadi biayanya yaitu semuanya 15.100.000. Selanjutnya yaitu modul 4, Basic of Her Human Research Development. Untuk lembar kerja, fungsional organisasional struktur, ownernya saya sendiri yaitu Reisa Mardiana Putri. Untuk produksi dan quality controlnya yaitu Fikri dan Repalina. Untuk administrasi, customer service, dan pemasaran yaitu Akila. Untuk pembagian tugasnya yaitu Reisa Mardiana Putri, jabatan sebagai owner. Tugas utamanya yaitu mengelola dan mengawasi seluruh kegiatan usaha Glukomori, mulai dari produksi, pemasaran, hingga evaluasi keuangan. Untuk tanggung jawabnya yaitu menjamin keberlangsungan usaha, target produksi, kualitas produk, dan pencapaian penjualan. Untuk wewenangnya yaitu mengambil keputusan strategis dan operasional perusahaan. Untuk yang kedua yaitu Fikri, jabatannya sebagai tenaga produksi. Untuk tugas utamanya yaitu menyiapkan bahan baku, melakukan proses pencucian, perebusan, penyaringan, hingga pengemasan produk. Untuk tanggung jawabnya yaitu menjaga kualitas produk, kebersihan proses produksi sesuai SOP. Untuk wewenangnya yaitu mengoperasikan seluruh produksi sesuai standar perusahaan. Untuk yang ketiga yaitu Repalina, jabatan sebagai quality control. Untuk tugas utamanya yaitu memeriksa kualitas bahan baku, hasil produksi, kemasan, label, serta tanggal produksi sebelum produk dipasarkan. Untuk tanggung jawabnya yaitu memastikan seluruh produk memenuhi standar mutu dan keamanan pangan. Untuk wewenangnya yaitu menghentikan distribusi produk yang tidak memenuhi standar kualitas. Selanjutnya yaitu Akila, untuk jabatannya admin customer service marketing. Untuk tugas utamanya yaitu mengelola administrasi, pencatatan keuangan, pelayanan pelanggan, marketplace, media sosial, dan promosi digital. Untuk tanggung jawabnya yaitu menjaga kelancaran administrasi, pelayanan pelanggan, serta pemasaran produk. Untuk wewenangnya yaitu mengelola media sosial, marketplace, dan komunikasi dengan pelanggan.
Untuk selanjutnya yaitu monitoring SDM. Untuk nama karyawan yang pertama Andi Saputra, untuk jabatannya produksi, kehadirannya 30/30, tugas diselesaikannya 10/10. Untuk kualitas kerjanya 5, sikap dan etikanya 5, untuk catatan atau temuannya produksi berjalan sesuai target dan SOP, untuk tindak lanjutnya reward bulanan. Untuk yang kedua yaitu Siti Rahmawati, jabatannya sebagai quality control, untuk kehadirannya 30/30 dan tugas diselesaikannya 10/10. Untuk kualitas kerjanya 5, sikap dan etikanya 5, untuk catatan atau temuannya yaitu pemeriksaan kualitas dilakukan secara teliti, tidak ditemukan produk cacat. Untuk tindak lanjutnya dipertahankan dan diberikan pelatihan lanjutan HACCP. Untuk yang ketiga yaitu Dwi Lestari, jabatannya sebagai admin atau CS atau marketing, untuk kehadirannya 29/30, tugas diselesaikannya 9/10, untuk kualitas kerjanya yaitu 4, sikap dan etikanya yaitu 5, dan untuk catatan atau temuannya yaitu konten media sosial meningkat dan pelayanan pelanggan cukup baik. Untuk tindak lanjutnya pelatihan digital marketing dan konten kreator. Untuk selanjutnya itu Reisa Mardiana Putri, jabatannya sebagai owner, untuk kehadirannya 30/30, tugas yang diselesaikannya yaitu 10/10, untuk kualitas kerjanya yaitu 5, dan untuk sikap dan etikanya 5, untuk catatan atau temuannya pengawasan usaha berjalan baik, target produksi dan penjualan tercapai. Untuk tindak lanjutnya yaitu evaluasi bulanan dan pengembangan strategi bisnis. Untuk keterangannya yaitu kehadiran, jumlah hari kerja karyawan yang hadir dalam 1 bulan maksimal 30 hari. 30 hari kerja per bulan. Untuk tugas diselesaikannya, jumlah tugas yang berhasil diselesaikan dibandingkan dengan target pekerjaan yang telah ditetapkan. Kualitas kerja 1-5, penilaian terhadap hasil pekerjaan berdasarkan ketelitian, produktivitas, kebersihan, dan kualitas produk. 1 yaitu sangat kurang, kalau 5 yaitu sangat baik. Untuk sikap dan etikanya 1-5, penilaiannya terhadap disiplin, tanggung jawab, komunikasi baik, kerjasama, dan kepatuhan terhadap SOP. Untuk catatan atau temuannya yaitu hasil observasi terhadap pencapaian target maupun kendala selama bekerja. Untuk tindak lanjutnya yaitu bentuk penghargaan, evaluasi, pembinaan, atau pelatihan untuk meningkatkan kinerja. Untuk selanjutnya yaitu pemeliharaan dan pengembangan SDM. Untuk aspeknya yaitu pemeliharaan SDM, kegiatannya yaitu pemberian bonus berdasarkan target dan produksi penjualan. Untuk tujuannya meningkatkan motivasi kerja karyawan, frekuensi atau waktunya bulanan, untuk penanggung jawabnya owner. Untuk selanjutnya yaitu kegiatannya menjaga lingkungan kerja yang bersih, aman, dan nyaman, tujuannya meningkatkan kepuasan kerja dan produktivitas. Frekuensi atau waktunya yaitu harian, penanggung jawab owner. Untuk selanjutnya yaitu kegiatan penghargaan karyawan terbaik, tujuannya meningkatkan loyalitas dan semangat kerja. Frekuensi dan waktunya yaitu bulanan, penanggung jawab owner. Kegiatan selanjutnya yaitu pelatihan hygiene dan sanitasi pangan, tujuannya menjamin mutu dan keamanan produk. Untuk frekuensinya 6 bulan sekali, penanggung jawab owner. Untuk selanjutnya yaitu kegiatan pelatihan quality control dan GMP, Good Manufacturing Practice, tujuannya itu meningkatkan kualitas proses produksi. Frekuensi atau waktunya 6 bulan sekali, penanggung jawabnya owner. Terus selanjutnya yaitu kegiatannya pelatihan digital marketing dan marketplace, tujuannya meningkatkan penjualan online, frekuensinya yaitu 6 bulan sekali, penanggung jawab owner. Selanjutnya yaitu kegiatan coaching dan mentoring bisnis UMKM, tujuannya meningkatkan kompetensi manajerial SDM, frekuensinya bulanan dan penanggung jawabnya owner. Untuk selanjutnya yaitu strategi retensi SDM. Strategi retensinya yaitu yang pertama rekrutmen tepat. Deskripsi kegiatannya merekrut tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang produksi, pangan, dan pemasaran. Tujuannya yaitu mengurangi turnover karyawan, pelaksananya owner, dan waktu frekuensinya saat rekrutmen. Untuk selanjutnya yaitu bonus kinerja. Deskripsi kegiatannya memberikan bonus kepada karyawan mencapai target produksi dan penjualan, tujuannya meningkatkan motivasi kerja, pelaksana owner, dan frekuensinya bulanan. Untuk selanjutnya yaitu kompensasi adil.
Untuk deskripsi kegiatannya yaitu memberikan gaji dan insentif sesuai beban kerja serta tanggung jawab. Tujuannya yaitu mempertahankan SDM yang berkualitas. Untuk pelaksananya owner, dan waktu atau frekuensinya yaitu bulanan. Selanjutnya yaitu pengembangan kompetensi. Kegiatannya yaitu mengikut sertakan karyawan dalam pelatihan produksi pangan, keamanan pangan, dan digital marketing. Tujuannya meningkatkan keterampilan dan profesionalisme. Untuk pelaksananya yaitu owner, dan frekuensinya 6 bulan sekali. Selanjutnya yaitu lingkungan kerja positif. Kegiatannya membangun komunikasi terbuka, kerjasama tim, dan budaya saling menghargai. Tujuannya meningkatkan loyalitas dan kenyamanan bekerja. Untuk pelaksananya yaitu owner. Untuk frekuensinya setiap hari. Yaitu modul kelima, perencanaan keuangan. Yang pertama, finansial model proyeksi 3 tahun. Untuk komponen keuangan, yang pertama yaitu pendapatan. Tahun pertama yaitu 216 juta, tahun kedua yaitu 252 juta, untuk tahun ketiga yaitu 288 juta. Untuk harga per unit, tahun pertama yaitu 18.000, tahun kedua yaitu 19.000, dan tahun ketiga yaitu 20.000. Untuk volume penjualan per unit, tahun pertama yaitu 12.000, tahun kedua yaitu 13.300, tahun ketiga yaitu 14.400. Untuk harga pokok penjualan atau HPP-nya, tahun pertama yaitu 75.600, tahun kedua yaitu 83.790.000. Untuk tahun ketiga yaitu 90.720.000. Untuk laba kotornya, tahun pertama yaitu 140.400, untuk tahun kedua yaitu 168.910.000, untuk tahun ketiga yaitu 197.280.000. Untuk biaya operasionalnya, tahun pertama yaitu 120 juta, tahun kedua yaitu 126 juta, dan tahun ketiga yaitu 132 juta. Untuk gaji dan tunjangan, tahun pertama yaitu 54 juta, tahun kedua yaitu 57 juta, dan tahun ketiga yaitu 60 juta. Untuk pemasaran dan promosi, tahun pertama yaitu 18 juta, tahun kedua yaitu 21 juta, dan tahun ketiga yaitu 24 juta. Selanjutnya biaya lain-lainnya, tahun pertama yaitu 48 juta, tahun kedua yaitu 48 juta, dan tahun ketiga yaitu 48 juta. Untuk laba operasionalnya, tahun pertama yaitu 20.400, tahun kedua yaitu 42.910.000, dan tahun ketiga yaitu 65.280.000. Untuk pajaknya kurang lebih 10%, tahun pertama yaitu 2.040.000, tahun ketiga yaitu 4.291.000, dan tahun ketiga yaitu 6.528.000. Untuk laba bersihnya, tahun pertama yaitu 18.360.000, tahun kedua yaitu 38.619.000, dan tahun ketiga yaitu 58.752.000. Selanjutnya yaitu financial planning tahun 2026. Jumlah terjual per unitnya yaitu 18.000, untuk pendapatannya 216 juta, dan biaya produksi per unitnya yaitu 6.300, untuk total biaya produksinya yaitu 75.600, laba kotornya 140.400, biaya operasionalnya 120 juta, dan laba bersihnya 18.360.000. Untuk tahun 2027, jumlah terjual per unitnya yaitu 13.300, pendapatannya yaitu 252.700, biaya produksi per unitnya 6.300, untuk total biaya produksinya yaitu 83.750.000, untuk laba kotornya yaitu 168.910.000, untuk biaya operasionalnya 126 juta, dan laba bersihnya 38.619.000. Untuk tahun 2028, jumlah terjual per unitnya yaitu 14.400, harga per unitnya yaitu 20.000, dan untuk pendapatannya 288 juta. Untuk biaya produksinya yaitu 6.300, total biaya produksinya yaitu 9.720. Untuk laba kotornya 197.280, dan untuk biaya operasionalnya 132 juta, untuk laba bersihnya 88.752.000. Untuk tahun 2029, jumlah terjual per unitnya yaitu 15.500, untuk pendapatannya 320
5.500.000, untuk biaya produksinya yaitu 6.300, total biayanya 97.650.000, dan untuk laba kotornya 227.850.000, biaya operasionalnya 138 juta, laba bersihnya 80.865.000. Untuk tahun 2030 jumlah terjual per unitnya yaitu 17.000, untuk harga per unitnya yaitu 22.000, untuk pendapatannya 374 juta. Untuk biaya produksi per unitnya yaitu 6.300, total biaya produksinya yaitu 107.100. Untuk laba kotornya 266.900.000, untuk biaya operasionalnya 145 juta, dan laba bersihnya yaitu 109.710.000. Untuk selanjutnya yaitu financial pricing. Untuk deskripsinya yang pertama harga jual per unit, nilainya 18.000. Untuk keterangannya harga jual glukomori. Untuk selanjutnya yaitu biaya variabel per unit, nilainya 6.300, keterangannya daun kelor, rempah, air mineral, botol tutup, label, dan segel. Selanjutnya yaitu biaya tetap bulanan, nilainya 8.800.000, keterangannya yaitu seperti gaji, listrik, internet, sewa, penyusutan alat. Selanjutnya yaitu penjualan per hari, nilainya 34 botol, untuk keterangannya target penjualan harian. Selanjutnya hari operasional per bulan, untuk nilainya 30 hari, untuk keterangannya produksi dan penjualan. Selanjutnya yaitu total penjualan per bulan, nilainya 1.000 botol, untuk keterangannya target produksi bulanan. Selanjutnya pendapatan bulanan, nilainya sekitar 18 juta, keterangannya 1.000 kali 18.000. Untuk total biaya variabel bulanan, nilainya sekitar 6.300.000, keterangannya 1.000 dikali 6.300. Selanjutnya yaitu total biaya bulanan, nilainya 15.100.000, untuk keterangannya biaya variabel tambah biaya tetap. Untuk laba bersih bulanan, nilainya 2.900.000, keterangannya pendapatan sampai total biaya. Untuk break even point atau BEP-nya, nilainya yaitu 750 botol per bulan, keterangannya titik impas penjualan. Untuk keterangannya yaitu perhitungan BEP, biaya tetap yaitu 8.800.000, untuk harga jualnya yaitu 18.000, dan biaya variabelnya 6.300. Untuk rumusnya yaitu BEP 8.800.000 dibagi 18.000 dan 6.300 sama dengan 8.800.000 dibagi 11.700, dan hasilnya yaitu 752 botol. Untuk dibulatkan menjadi 750 sampai 753 botol per bulan, sehingga target produksi 1.000 botol per bulan masih berada di atas titik impas dan usaha diproyeksikan memperoleh keuntungan. Untuk selanjutnya yaitu modul 6, marketing dan branding, tabel analisis STP, segmentation, targeting, dan positioning. Aspeknya yang pertama yaitu segmentation, deskripsinya yaitu demografis, pria dan wanita usia 30 sampai 65 tahun, lansia, penderita pradiabetes, diabetes mellitus tipe 2, serta masyarakat yang ingin menjaga kesehatan. Untuk geografisnya seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah perkotaan dan pinggiran kota yang memiliki kesadaran tinggi terhadap gaya hidup sehat. Untuk psikografisnya yaitu individu yang peduli terhadap kesehatan, menyukai produk herbal alami, menerapkan pola hidup sehat, dan aktif menggunakan media sosial. Selanjutnya yaitu perilaku, mengonsumsi produk kesehatan secara rutin, mencari alternatif minuman herbal praktis, dan sering berbelanja melalui marketplace. Untuk selanjutnya yaitu ada targeting, masyarakat usia produktif hingga lansia, penderita pradiabetes dan diabetes yang ingin mengonsumsi minuman herbal sebagai pendamping pola hidup sehat, keluarga yang menerapkan gaya hidup sehat, serta komunitas kesehatan. Untuk selanjutnya yaitu positioning, yaitu glukomaria adalah minuman herbal rebusan daun kelor siap minum yang praktis, alami, higienis, dan berkualitas untuk membantu menjaga kadar gula darah sebagai bagian dari pola hidup sehat. Untuk selanjutnya yaitu konten marketing produk,
Femcare Herbal. Yang pertama, jenis kontennya yaitu edukasi manfaat daun kelor. Tujuannya memberikan informasi mengenai kandungan nutrisi dan manfaat daun kelor untuk mendukung gaya hidup sehat. Untuk konten yang kedua yaitu tips menjaga kadar gula darah, memberikan edukasi mengenai pola makan sehat, aktivitas fisik, dan kebiasaan hidup sehat. Selanjutnya yaitu konten testimoni pelanggan, meningkatkan kepercayaan calon konsumen terhadap kualitas produk. Selanjutnya yaitu promo bulanan untuk meningkatkan penjualan dan repeat order pelanggan. Selanjutnya yaitu konten video proses produksi untuk menunjukkan proses produksi yang higienis dan sesuai standar keamanan pangan. Selanjutnya yaitu konten behind the skin untuk meningkatkan transparansi usaha dan membangun kepercayaan konsumen. Selanjutnya yaitu konten edukasi bersama tenaga kesehatan untuk memberikan informasi yang kredibel mengenai gaya hidup sehat dan penggunaan herbal sebagai pendamping terapi. Selanjutnya konten yang terakhir yaitu quiz dan giveaway untuk meningkatkan jumlah pengikut media sosial dan interaksi dengan pelanggan. Untuk selanjutnya yaitu caption Instagram, mulai gaya hidup sehat bersama Glukomori. Tahukah Anda bahwa daun kelor merupakan salah satu tanaman yang kaya akan vitamin, mineral, antioksidan, dan serat. Kini Anda tidak perlu repot merebus sendiri karena Glukomori hadir sebagai minuman herbal rebusan daun kelor siap minum yang praktis dan higienis. Yang pertama yaitu menggunakan daun kelor segar pilihan, yang kedua yaitu diproduksi secara higienis, dan yang ketiga yaitu praktis dibawa kemana saja, dan yang keempat yaitu tanpa pewarna sintetis. Cocok dikonsumsi sebagai bagian dari pola hidup sehat, jadikan Glukomori sebagai teman Anda setiap hari. Tersedia pembelian satuan, paket keluarga, reseller, hingga kerjasama dengan klinik dan apotek. Pesan sekarang melalui WhatsApp atau marketplace favorit Anda. Untuk hashtagnya yaitu Glukomori, hashtag daun kelor, hashtag minuman herbal, hashtag healthy lifestyle, hashtag UMKM Indonesia, hashtag herbal Indonesia, dan hashtag hidup sehat. Selanjutnya yaitu ada konten pemasaran berupa gambar, yaitu rencana digital sederhana, komponen presentasinya nama brand, deskripsinya identitas produk, dan outputnya yaitu Glukomori. Selanjutnya yaitu tujuan kampanye, deskripsinya meningkatkan awareness dan penjualan. Outputnya target penjualan 1000 botol per bulan. Untuk selanjutnya yaitu segmentasi dan target, deskripsinya dewasa usia 30 sampai 65 tahun. Penderita pradiabetes, diabetes, keluarga sehat, dan komunitas kesehatan. Untuk outputnya masyarakat yang menerapkan gaya hidup sehat. Selanjutnya yaitu platform digital, deskripsinya seperti Instagram, TikTok, Facebook, Shopee, Tokopedia, dan WhatsApp Business. Untuk outputnya yaitu seluruh platform digital digunakan sebagai media promosi dan penjualan. Selanjutnya yaitu konten utama, deskripsinya yaitu edukasi, promosi, testimoni, tambah video produksi. Untuk outputnya yaitu Reel Instagram, TikTok, carousel, live streaming, dan artikel edukasi. Selanjutnya yaitu jadwal posting, untuk deskripsinya 30 hari operasional, dan untuk outputnya penting setiap hari. Untuk outputnya yaitu posting setiap hari 30 konten per bulan. Selanjutnya yaitu strategi customer care, deskripsinya yaitu pas respon. Untuk outputnya yaitu membalas pesan maksimal 5 menit pada jam operasional. Selanjutnya yaitu indikator keberhasilan atau KPI, deskripsinya target penjualan, followers, engagement, repeat order, dan rating marketplace. Untuk outputnya penjualan kurang lebih 1000 botol per bulan, followersnya bertambah kurang lebih 1000 akun, dan untuk engagement-nya yaitu kurang lebih 8%, untuk repeat ordernya kurang lebih 30%, dan rating marketplace-nya yaitu kurang lebih 4,8. Untuk selanjutnya yaitu stimulasi atau preview,
Deskripsinya yaitu poster Canva, reels edukasi, video proses produksi, serta konten testimoni pelanggan. Untuk outputnya yaitu materi promosi digital siap dipublikasikan. Selanjutnya yang terakhir yaitu penutup dan refleksi. Untuk deskripsinya evaluasi performa kampanye digital setiap akhir bulan. Untuk outputnya yaitu perbaikan strategi pemasaran berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik pelanggan.